Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2093. Tak terbendung. Apa yang terjadi pada John Anderson? Dia berubah dari orang biasa menjadi master. Ini adalah keraguan semua orang. Selidiki. Cepat selidiki. Dan kemana John Anderson akan pergi selanjutnya? Pergi ke Eletas untuk menghadapi Ibu Nathan Clark. Apa yang ingin dia lakukan? Perilakunya tidak normal. Dewan Angkasa dan prajurit Fradron telah mengambil tindakan. Personil khusus juga dikirim ke Anhemia. Mereka tidak tahu John Anderson diutus untuk menguji kartu truf mereka. Laboratorium para dewa luar biasa kuat. Tapi tidak ada yang tahu kartu truf mereka sebenarnya. Bahkan Richard sendiri tidak tahu. Nathan Clark menggali dan menguji selangkah demi selangkah. Sebaliknya, tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari klan Seir Yuneslandia. Mereka perlu mengujinya. Ketika Dewan Angkasa bertindak, mereka sudah masuk dalam jebakan. John Anderson juga tidak menyembunyikannya. Secara terang-terangan mencari Ibu Nathan Clark. Berita itu menyebar dengan cepat. Tim rahasia Nathan Clark muncul satu demi satu untuk melindungi Claudia Wilson. Wenny dan Nora Wilson segera pergi ke sana setelah mereka mengetahui bahwa keluarga Wilson dalam masalah. Adipati Agung sudah meninggal. Ibunya tidak boleh diganggu. Semakin banyak orang pergi ke Eletas untuk melindungi Claudia Wilson. Pertempuran besar akan dimulai. John Anderson menuju Eletas dengan angkuh. John Anderson dihadang oleh banyak master. Mereka semua datang untuk menghentikannya. Tapi John Anderson terlalu kuat. Dia adalah tubuh energi murni yang memuaskan bagi Richard dan laboratorium para dewa. Dia sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Semua master yang menghadangnya dibunuh tak bersisa. Tidak ada yang bisa menghadangnya. Semua master yang menjaga Claudia Wilson mulai cemas. John Anderson tidak bisa dihancurkan dan tak terkalahkan. Bisakah mereka bertahan? Tidak lama kemudian, John Anderson telah tiba di rumah keluarga Wilson. Di dalam dan di luar keluarga Wilson, telah berkumpul master yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang diatur oleh prajurit Fradron, Dewan Angkasa dan yang lain juga ikut datang. John Anderson memandangi kerumunan yang padat dan berkata sambil tertawa, "Hari ini aku datang untuk membunuh Ibu Nathan Clark. Jika orang lain menghalangiku akan aku bunuh." Arogan, sombong, karena dia memiliki kekuatan besar. Ada kami di sini jangan bermimpi bisa menyentuh Ibu Tuan Clark. Para master pelindung siap untuk mati. Mati. John Anderson mulai membantai seperti dewa pembunuh dari neraka. Tubuh energi murni benar-benar terlalu kuat. Jangankan dibunuh, menyentuhnya saja tidak bisa. Segera ada gunungan mayat dan sungai darah di depan John Anderson. Tidak peduli master seperti apa semuanya bukan tandingannya. John Anderson seperti dewa juga iblis. Ingin melarikan diri. Tidak mungkin. Kesadaran John Anderson menutupi seluruh area. Dia menyadari bahwa ada orang yang membawa Claudia Wilson untuk melarikan diri. Boom! Dia menghilang seketika. Ketika muncul kembali, dia sudah berada di hutan di belakang rumah Wilson. Langsung menghadang Claudia Wilson. "Kalian semua pergi saja. Dia menginginkan hidupku. Jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu." Claudia Wilson berusaha untuk membiarkan pelindungnya pergi. Dia tidak ingin melihat pertumpahan darah lagi untuknya. "Tidak, Tuan Clark sudah tiada. Apapun yang terjadi Anda tidak boleh ikut celaka." Sekelompok orang sangat bersiteguh. "Ayo, kami yang menahannya. Kalian bawa dia pergi." Sekelompok master segera menyerbu ke arah John Anderson. Hanya saja John Anderson melewati mereka dalam sekejap. Beberapa orang seketika meledak. "Kalian pikir bisa keluar dari genggaman tanganku? Mimpi." John Anderson mencibir. Dia muncul tepat di depan Claudia Wilson dan hendak menangkapnya. Boom! Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul dan memukul mundur John Anderson. Wenny Wensley datang. "Nora, kamu bawa Bibi pergi. Aku yang akan menghadapinya," kata Wenny Wensley. Nora Wilson tanpa bertele-tele segera membawa Claudia Wilson pergi. Sudut mulut John Anderson menyeringai. "Kamu punya kekuatan dan tenaga yang cukup. Tapi kamu telah bertemu denganku. Kamu harus mati. Kamu tidak bisa melindunginya." Bab 2094. Wenny Wensley kalah. Dewa pembunuh sederhana kalah. Benarkah?
Belum tentu. Wenny Wensley langsung menyerang. Wenny Wensley saat ini juga sangat kuat. Penggunaan tenaga fisik telah mencapai titik kesempurnaan. Bum bum bum. Kali ini John Andersen bertemu dengan lawan yang sepadan. Tidak seperti sebelumnya dengan mudah dibunuh dalam hitungan detik. Wenny Wensley menekannya sementara. Sebuah pukulan menghantam John Andersen dengan keras. Tapi John Andersen akan pulih setelah cacat atau cedera. Tidak berdampak apapun. Pemulihan fisiknya yang cepat juga berbeda dengan manusia berkekuatan super lainnya. Dia memiliki tubuh energi murni. Tidak seperti tubuh fisik. Semuanya terbentuk dari energi. Wenny Wensley menyerang seperti badai. Tapi dia tidak dapat menyakiti John Andersen sama sekali. Tak terbendung, John Andersen menunjukkan tubuh energi murninya yang menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat gerakan dan kekuatan Wenny Wensley tetap tidak bisa melukainya. John Andersen hanya berdiri di sana dan membiarkan Wenny memukulinya. Tetapi dia tetap tidak akan mati. Giliranku. Karena kekuatan serangan yang terbatas dari dua tubuh energi murni sebelumnya, kemampuan John Andersen telah banyak ditingkatkan. Kekuatan serangan John Andersen sangat menakutkan. Boom! John Andersen meninju dengan dominan. VTTT. Wenny Wensley terhempas. Lagi pula, dia masih bukan tandingan John Andersen. Wenny Wensley bangkit lagi dan terus menyerang. Tapi John Andersen terlalu kuat. Wenny Wensley terhempas kembali. Pertempuran John Andersen ini mengejutkan Neslandia. Berita itu juga menyebar ke industri Kunlun. Dengan cepat diketahui oleh Green Dragon Kirin dan yang lain. Seharusnya kita memberitahu bos. Tapi sekarang bos mengisolasi diri dimanapun dia berada. Kita bahkan tidak mengetahuinya. Kalau begitu ayo selamatkan mereka. Saat Green Dragon dan yang lain hendak berangkat, mereka dihentikan oleh Dewa Pembunuh Sederhana. Kalian memiliki tugas yang lebih penting. Lagi pula kalian tidak boleh terekspos. Sekarang tidak ada yang memperhatikan kalian. Jika kalian terekspos, rencana Tuan Clark di masa mendatang akan jauh lebih sulit. Aku yang akan pergi. Dewa Pembunuh Sederhana segera berangkat. John Andersen tidak ingin menghabiskan waktu dengan Wenny. Setelah memukul mundur Wenny Wensley, dia langsung mengejar mereka. Meskipun Nora Wilson telah jauh membawa Claudia Wilson pergi, tapi John Andersen masih bisa menyusul. Kamu tidak bisa melarikan diri dari genggamanku. John Andersen mencibir. Para master yang dikirim oleh Dewan Angkasa dan prajurit Fradron segera menghentikan John Andersen. Tapi mereka tetap kalah. Semua terhempas dipukuli. Apalagi orang-orang seperti Nora Wilson. Mereka bukanlah lawan John Andersen. Hanya Wenny Wensley yang sedikit lebih kuat. Bisa menjeratnya sementara waktu. Cukup. Biarkan dia membunuhku. John Andersen. Aku mohon biarkan yang lain pergi. Claudia Wilson tidak mau melihat lebih banyak yang berkorban. Tidak mungkin. Ada aku di sini. Sebuah teriakan dingin datang. Dewa Pembunuh Sederhana muncul. Dewan Angkasa, yang sedang mempersiapkan langkah besar, terhenti. Dengan kemunculan orang ini, John Andersen tidak mungkin lagi berulah. Seluruh Neslandia memperhatikan pertempuran ini. Apalagi Richard dan yang lain. Mereka memperhatikan setiap saat. Dewa Pembunuh Sederhana dijuluki Dewa Saat di Pulau Leste. Memiliki posisi yang sangat tinggi di hati setiap orang. Sekarang dia muncul. Semua orang merasa senang. Dia akhirnya datang. Semua masalah bisa diselesaikan. Bahkan Claudia Wilson, Nora Wilson dan yang lain berpikir demikian. Dewa Pembunuh Sederhana datang. John Andersen pasti akan kalah. Begitu Dewa Pembunuh Sederhana datang, Richard langsung memerintahkan John Andersen. Bunuh dia. Mengerti. Pertempuran besar dimulai. Dewa Pembunuh Sederhana tanpa menutup-nutupi menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Mengerahkan semua kekuatan paling tinggi. Setelah bimbingan Nathan Clark, kekuatan Dewa Pembunuh Sederhana telah mencapai tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Semua orang di dunia telah melihat kekuatan seorang Dewa Pembunuh Sederhana. Tapi John Andersen bahkan lebih menakutkan. Dia kekal. Tidak peduli seberapa mengerikan Dewa Pembunuh Sederhana. Tidak akan bisa membunuhnya. Bahkan tidak dapat terluka. Ini adalah kemampuan dari tubuh energi murni. Setelah pertempuran sengit, John Andersen mulai melawan. Dewa Pembunuh Sederhana secara bertahap tidak bisa menahannya. Pada akhirnya, Dewa Pembunuh Sederhana kalah.
Dipukuli sampai tidak berdaya untuk melawan. Bersambung.